Salam, salam sejahtera untuk sahabat-sahabat Rumah Kasih Api dimanapun berada pada saat ini. Dan pada saat ini saya ingin membagikan firman Tuhan atau kita pelajari secara bersama-sama mengenai yang saya beri judul adalah mengampuni. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kami masih dilindungi pada saat ini, diberikan kesehatan. Dan kami juga Bapa mohon ampun atas segala dosa kami, pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami Bapa. Dan pada saat ini kami anak-anak-Mu sama-sama belajar firman. Tolong kau berkati kami Bapa agar kami dapat memahaminya, dapat kami pahami sehingga dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seringkali saudara-saudara kita berpikir bahwa orang-orang Kristen itu sangat mudah untuk mengampuni orang lain. Karena kenapa? Kalau kita lihat bahwa setiap hari dapat mengikuti kegiatan ibadah. Contohnya mengikuti kegiatan Rabu malam, Vesper, bahkan Sabat, mereka selalu mengikuti dengan baik. Dengan otomatis mereka selalu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, mendengarkan firman-firman Tuhan dari seorang pendeta. Sehingga kalau kita pikir mereka itu sangat mudah untuk dapat mengampuni orang lain, sangat mudah untuk memperhatikan dalam kehidupan mereka masing-masing. Namun saudara, kenyataannya masih banyak juga saudara kita, bahkan kita sendiri juga sangat sulit untuk dapat memperhatikan firman Tuhan itu atau mengampuni orang lain. Karena masih ada dendam, masih ada sakit hati yang kita simpan dalam hati kita, sehingga kita dapat sangat sulit untuk dapat mengampuni orang lain, bahkan orang tua kita sendiri, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, bahkan orang yang berada di sekeliling kita. Sangat sulit kita untuk ampuni. Kenapa saudara-saudara? Karena seperti tadi yang saya katakan, masih ada dendam atau sakit hati yang masih kita simpan dalam kehidupan kita. Namun ada satu pertanyaan yang harus kita tanyakan. Mengapa sih orang Kristen itu sangat sulit atau sangat suka untuk dapat mengampuni orang lain atau dapat mempraktikkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka masing-masing? Nah, mari kita buka di dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius 9 ayat 17. Dikatakan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Ayat ini menjawab pertanyaan kita tadi. Ya. Dimana mengapa kita sangat sulit untuk dapat mengampuni, atau kita lihat orang-orang di sekitar kita itu sulit untuk dapat mengampuni orang lain. Karena seperti yang ayat ini katakan, mereka menyimpan anggur itu di dalam kantong plastik yang sudah tua. Dimana kantong plastik yang sudah tua itu, kalau kita perhatikan, ya sangat mudah untuk dapat koyak, sobek. Sehingga ketika memasukkan anggur itu ke dalam kantong plastik yang tua tersebut, tumpah, sobek, karena dia sudah tua dan tidak bisa digunakan lagi anggur itu karena sudah terbuang, sia-sia. Tetapi ketika kita menyimpan anggur itu di dalam kantong plastik yang baru, mungkin plastik itu akan aman dan tidak sobek, sehingga anggur yang baru tadi dapat kita simpan dan dapat kita menikmatinya. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita. Mengapa kita sulit untuk dapat memperhatikan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah karena kita masih menggunakan kantong plastik yang tua itu. Kita masih menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat melupakan. Bahkan ada dendam yang masih kita simpan dalam kehidupan kita. Sehingga firman ini dapat sangat sulit untuk dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, sangat sulit untuk mengampuni orang lain. Tetapi saudara-saudara, ketika kita menggantikan plastik yang tua ini dengan plastik yang baru, tentulah pasti anggur itu yang tadi kita bacakan akan tahan lama, sehingga anggur itu dapat kita gunakan, dapat kita simpan dengan baik, ya. Sehingga ketika hal-hal yang baik kita lakukan dalam kehidupan kita, firman itu sangat mudah. Ketika kita ingin mengubah kehidupan kita, kita berubah menjadi lebih baik, firman itu akan sangat mudah untuk dapat kita praktikkan, saudara. Begitu juga kita akan mudah untuk dapat mengampuni orang lain. Oleh karena hal-hal yang baik dapat kita serap di dalam kehidupan kita. Pikiran-pikiran yang negatif kita buang, positif yang kita ambil, ya. Sehingga seperti yang saya katakan, kita sangat mudah untuk mengampuni orang lain. Ya, sebenarnya firman Tuhan yang selalu menjadi pegangan kita. Namun saudara, salah satu penyebab orang Kristen suka mengampuni adalah
karakter individu ya. Di sini saya mengambil dua. Orang mempunyai karakter yang sulit, yaitu yang lebih berfokus kepada dirinya sendiri atau berpegang kepada prinsip yang sudah dia tentukan walaupun sebenarnya salah. Ketika orang lain menasihati atau memberi saran-saran, ia tidak mau menerima, saudara-saudara. Ia berusaha membenarkan prinsip yang ia tentukan, ia pegang ya. Walaupun kalau kita diamati kembali bahwa prinsipnya itu adalah salah ya. Oleh karena orang lain menasihati, dia tolak. Dia berpikir bahwa ini pasti sudah benar, tidak ada lagi yang benar selain prinsip saya. Nah, itu adalah salah satu orang-orang yang sangat sulit ya mendapatkan firman Tuhan yang baik, dapat mempraktikkan firman itu dalam kehidupan kita. Namun saudara, kita harus membuang karakter yang ini ya, karena sama halnya dengan kita tidak bisa dapat mengampuni orang lain. Yang kedua adalah karakter yang perlu waktu yang cukup lama untuk beradaptasi, sehingga mereka lebih menggunakan waktu-waktu yang lama ya. Jadi ini mungkin bisa berubah, tetapi sangat lama untuk dapat menerima firman Tuhan itu. Butuh waktu yang lama, saudara, untuk dapat mempraktikkan dalam kehidupan masing-masing. Tetapi firman Tuhan katakan, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan firman-Nya, karena kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal nanti. Dampaknya ada kesesuaian antara karakter individu yang sulit dengan karakter orang dalam menerima firman Tuhan. Ya, sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Matius 13 ayat 20. Ya, ini adalah perumpamaan tentang 3 benih. Ya, tentang 3 benih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita baca di dalam Matius 13 ayat 20. Saya bacakan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan segera menerimanya dengan gembira. Ya. Jadi teman-teman, ketika benih ini ditaburkan di dalam batu, dia sangat gembira. Ya. Dia sangat menerima firman itu dengan baik. Tetapi mari kita baca di dalam ayat 21. Tetapi ia tidak berakar. Ya. Dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya. Dan ini adalah benih yang kedua ya, dimana atau yang pertama, dimana ketika benih ini ditaburkan di batu-batu ya, mungkin dia dapat menerima firman itu, tetapi tidak menetap, saudara-saudara ya. Oleh karena kalau kita tahu ketika benih itu ditaburkan di atas batu, ketika datang angin dan benih itu akan terbang kemana-mana, sehingga ya kita gembira, kita menerima firman Tuhan itu, tetapi tidak tahan ya, tidak menetap ya saudara, hanya sebagai formalitas saja. Banyak saudara kita yang mengikuti sabat, mengikuti ibadah, mendengarkan firman Tuhan setiap hari, tetapi sangat sulit dapat mempraktikkan firman Tuhan karena hanya sebagai formalitas ya, hanya ingin agar orang-orang dapat melihat bahwa orang ini adalah rajin sekali ya, dia dapat mengikuti firman Tuhan, rajin sekali dia beribadah setiap hari. Ini adalah orang baik ya. Dan kita lanjut saudara di dalam Matius 13 ayat 22. Coba bacakan. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekuatan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah ya. Saudara, ketika kita tahu bahwa ketika benih-benih itu dilemparkan atau ditaburkan di dalam tempat yang sangat berduri ya, sangat sulit untuk berbuah ya saudara, karena dihambat oleh duri-duri. Begitu juga di dalam kehidupan kita, ketika kita khawatir akan terlalu khawatir tentang kehidupan kita, maka firman Tuhan itu sia-sia lah saudara di dalam kehidupan kita, sia-sia untuk dapat kita praktekkan, sia-sia untuk mengampuni orang lain, sangat sulit sekali. Karakternya juga tidak baik dalam kehidupan kita saudara. Tetapi yang benih ketiga terdapat di dalam Matius 13 ayat 23. Saya bacakan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah ya saudara. Jadi ketika benih ini ditaburkan di dalam tanah yang subur, ia akan menghasilkan buah yang baik. Ia akan bertumbuh secara perlahan-lahan. Dimana ketika kita mencoba menanam di sekeliling rumah kita, lingkungan rumah kita,
kita menanam bibit itu pastilah kita memilih tanah yang baik. Nggak mungkin kan kita menanamnya di atas batu, apa yang kita hasilkan? Nggak ada, saudara-saudara. Tetapi ketika benih itu tadi kita tabur atau kita tanam di dalam tanah yang subur, kita kasih pupuk untuk dapat menyuburkan tanah itu, pasti semakin hari semakin lama buah atau benih ini dapat bertumbuh sehingga dia dapat berbuah, dan buah itu dapat kita hasilkan. Kita dapat menikmati dengan baik, ya, dengan menikmati secara setiap harinya, sehingga kita senang. Oleh karena tadi benih dapat menghasilkan buah yang baik, sehingga dapat kita simpulkan, dapat kita kita nikmati buah tersebut. Ya. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita menggunakan kehidupan kita untuk orang lain, sehingga kita dapat menjadi berkat, pasti senang. Orang lain dapat melihat bahwa ada kebaikan, ada hal baru yang saya dapatkan kepada orang lain. Marilah teman-teman, kita menyimpan benih yang ketiga ini, yang ditaburkan di dalam tanah yang subur, ya, agar dapat menghasilkan hasil yang baik. Ya. Bagaimana? Nah, ini adalah pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa orang tersebut dapat kita ketahui bahwa orang ini sudah benar-benar mengampuni orang lain dengan hati yang tulus. Ya. Sangat gampang, saudara. Nah, kita lihat dengan cara nada bicara orang tersebut, dengan cara melihat orang tersebut kepada orang yang diampuni. Ketika orang tersebut berbicara kepada orang yang diampuninya dengan nada yang tinggi, dengan wajah yang berkerut, dengan ya tidak tertentu lah teman-teman ekspresi wajahnya, kita sudah tahu bahwa orang ini belum benar-benar mengampuni saudaranya, belum benar-benar menghapuskan atau menghilangkan dendam, membuang kesalahan orang tersebut di dalam kehidupannya sendiri. Bahwa dapat kita simpulkan orang ini hanya ingin diakui bahwa orang ini adalah mampu mengampuni. Tetapi ketika nada orang itu halus, cara bicaranya teratur, ya, dapat membawa suasana yang baik, wajahnya pun bersukaria, bersukacita, senyum ada di wajahnya. Nah, orang ini dapat disimpulkan bahwa orang ini dapat sudah mengampuni saudaranya dengan hati yang baik, dengan hati yang tulus. Saudara, mungkin kita berpikir, ya, apa sih tujuannya kita mengampuni orang lain? Ya, apa sih untungnya kepada kita ketika kita mengampuni orang lain? Ya, mungkin kalau kita pikir nggak ada gunanya kita dapat mengampuni orang lainnya, hanya sia-sia. Buat apa kita mengampuni orang-orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita? Mending kita minta ganti rugi, mending kita minta contohnya bayar atas kesalahan orang tersebut. Itu adalah pikiran dunia, saudara. Bagaimana dengan Alkitab yang Tuhan telah ajarkan kepada kita? Mari sama-sama kita buka di dalam Matius 6 ayat 14. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 6 ayat 14. Saya bacakan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Wah, luar biasa, ya, saudara. Ya, di mana kita setiap harinya di dalam doa, Tuhan ampuni kami, hapuskan kesalahan kami. Tuhan telah mengampuni kita ketika kita mengampuni orang lain. Ya, saudara. Ya, firman Tuhan ini sangat berguna, ya, sangat luar biasa yang telah kita baca ini. Ketika kita mau mengampuni orang lain, maka Tuhan pun akan mengampuni kita, ya, menghapuskan segala dosa kita, ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada, firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita, ya, agar kita dapat mengampuni orang lain. Ketika kita mudah untuk mengampuni orang lain, Tuhan juga mudah untuk mengampuni kesalahan-kesalahan kita, ya. Mudah untuk mengampuni setiap kesalahan-kesalahan kita. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Mari kita pada malam hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk mengampuni sesama kita, untuk dapat mempraktikkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, membuang rasa dendam, membuang sakit hati kesalahan orang lain, untuk mengampuni tersebut, karena Tuhan pasti mengampuni kita. Amin, saudara. Jika kita dengan mudah mengampuni orang, maka hati kita pun dapat dengan mudah diperbarui oleh firman Tuhan. Ketika kita sangat mudah untuk mengampuni orang lain, maka firman Tuhan itu sangat mudah juga kita perhatikan dalam kehidupan kita, ya. Jadi firman Tuhan pada malam ini mengajak kita, marilah kita sebagai orang Kristen dapat mengampuni orang lain.
ya dengan mudah, karena ketika kita mengampuni orang lain kita pun akan diampuni oleh Tuhan. Demikianlah Bapak, demikianlah saudara firman Tuhan yang saya bawakan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai saudara, menyertai kita semua, sehingga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat kita simpulkan dengan yang baik, sehingga dapat kita mengampuni orang lain di sekitar kita dengan baik. Terima kasih, saya bawakan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih Bapak, Engkau telah memberikan firman Tuhan yang sangat luar biasa kami dengarkan, di mana kami harus mengampuni saudara kami Bapak, karena ketika kami mengampuni saudara kami, Engkau juga akan mengampuni kami Bapak, seperti firman Tuhan yang telah Engkau katakan. Baiklah Bapak, Engkau bantu kami, Engkau ajari kami Bapak, sehingga kami dapat mengampuni orang dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, di mana Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapak, sertai kami Bapak untuk aktivitas kami yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.